ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, para sahabat-sahabat Tuhan, baik yang hadir di kapel ini, maupun sahabat-sahabat yang mengikuti misa kudus kami secara online dari tempat masing-masing. Saya mengajak kita untuk tertarik untuk mendekati atau lebih dekat kepada tempat kejadian. Tempat kejadian itu di Betsaida, satu kota kecil di dekat Danau Galilea, di pinggirannya. Nah, ibu bapak, apa yang terjadi di sana? Para murid, mereka pertama itu mendapat tugas dari Yesus. Kamu pergi, beritakan Injil tentang kerajaan Allah dan sembuhkan orang-orang sakit. Ini perutusan Yesus. Nah, sebagai bekal supaya murid-murid dapat berhasil dalam karya pewartaannya, Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa. Berbekal tenaga, berbekal kuasa itulah para murid pergi, mereka membicarakan tentang kerajaan Allah dan mereka menyembuhkan banyak sekali orang-orang sakit yang mereka jumpa dalam perjalanan perutusan mereka itu. Nah, sekarang murid-murid ini kembali. Setelah mereka menjalankan tugas, mereka pulang melaporkan hasilnya kepada guru mereka, yaitu Yesus. Dan mereka sangat bersuka cita. Mereka katakan kepada Yesus, kami melihat setan-setan tunduk kepada kami. Dan banyak orang menjadi percaya. Nah, setelah laporan-laporan ini, Yesus mengajak mereka, ayo mari kita menyingkir ke tempat yang sunyi. Kita coba buat refleksi sedikit. Ada sedikit refleksi. Ada sedikit retret singkat. Supaya kita mengendapkan kembali pengalaman-pengalaman keberhasilan itu. Dalam karya pewartaan dan dalam karya-karya penyembuhan. Jadi mereka menyingkir ke tempat yang sunyi di Betsaida itu. Disitulah mereka coba merenung keberhasilan mereka berdasarkan kuasa dan tenaga yang Yesus berikan. Ya, lalu mereka mau coba buat selamatan kecil atas keberhasilan itu. Nah, orang banyak mengetahui kemana orang-orang pintar ini pergi. Karena mereka baru menyaksikan 12 orang yang amat hebat. Mereka bicara luar biasa dan mereka mengerjakan mujizat-mujizat. Orang sakit sembuh, setan-setan pada lari. Banyak orang terperangah dengan melihat 12 orang ini. Bagi orang banyak pada waktu itu, tadi dikatakan dalam Injil, sekitar 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti banyak sekali orang selama perutusan para rasul itu, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan mereka tahu, ini orang-orang pintar lagi berkumpul. Jago-jago penyembuh, mereka sedang kumpul dengan gurunya. Nah, mereka ingin sekali, mereka sudah lihat 12 orang yang hebat-hebat itu. Kini mereka rindu sekali, ada keinginan besar lebih dekat dengan gurunya. Orang yang memberi tenaga itu, orang yang memberi kuasa itu. Sehingga para murid itu bisa bicara dengan hebat, banyak orang percaya dan mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan setan-setan takluk kepada mereka. Maka orang banyak itulah berbondong-bondong pergi mencari 12 orang pintar ini, 12 penyembuh hebat ini. Karena orang-orang mengerti, pasti deh mereka kumpul bersama dengan gurunya. Nah, ketika mereka datang, sekali lagi Yesus memberitakan kepada mereka, tadi dikatakan dalam Injil,
Yesus memberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah dan dia menyembuhkan mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penyembuhan. Itulah perutusan yang Yesus bicara kepada para murid supaya mereka pergi dan melaksanakan itu. Dan sekarang Yesus melakukan hal yang sama ketika orang banyak itu sudah berkumpul. Nah, Ibu Bapak, sekarang masalahnya adalah para murid yang jumlahnya kecil, hanya 12 orang dengan gurunya itu, mau buat selamatan atas keberhasilan mereka. Kini banyak sekali orang yang berkumpul dan sudah sore hari, matahari mulai senja. Bagaimana mereka mesti makan? Jumlahnya sekian banyak. Ibu bapak, para murid merasa tidak cukup. Kami hanya punya 2 ekor ikan. Kami hanya punya 5 roti. Bagaimana bisa untuk 5.000 orang ini makan? Dan dikatakan di dalam Injil, kecuali kita pergi membeli makanan. Kecuali kita pergi beli makanan. Ibu bapak, mari kita sama-sama menafsir kitab suci ini dengan alam pemikiran manusiawi kita. Supaya kita mengerti bagaimana mujizat itu terjadi. Dan bagaimana impactnya untuk kita sekarang ini dalam Misa Kudus. Yang kita rayakan di mana-mana di seluruh dunia. Nah, yang terjadi adalah, ingat baik-baik, murid-murid Tuhan itu 12 orang, ada 6 daripadanya adalah nelayan-nelayan besar. 6 murid adalah nelayan. Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes, kakak adik. Kemudian Thomas ini nelayan kecil. Mungkin dia tidak punya perahu, dia tidak punya jaring, tapi dia nebeng dengan nelayan-nelayan besar. Dan Filipus mungkin punya satu firma ikan di danau Betsaida, danau Galilea itu. Sedangkan yang punya perusahaan ikan besar adalah Zebedeus, orang tua dari Yakobus dan Yohanes. Nah, di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada Filipus, coba engkau melihat situasi ini, kamu punya berapa roti di sana? Dan Filipus mengatakan, ya kecuali kami pergi beli, tapi 200 dinar, mana bisa untuk orang banyak ini. Nah, kalimat-kalimat itu mengandaikan bahwa, kalau kita bicara dengan bahasa sekarang ini, Filipus dan teman-temannya pasti angkat telepon. Pada waktu itu belum ada telepon. Tapi kita bicara dengan bahasa sekarang. Mereka telepon, mereka punya relasi-relasi. Ayo kirim ikan, ayo kirim roti. Nah, karena dikatakan begitu, kecuali kami pergi beli. Nah, itu pasti murid-murid ini, karena mereka punya relasi banyak. Dan pasti mereka menghubungi mereka. Sehingga pada saat itu kita boleh bayangkan, roti yang datang, roti yang dikumpulkan banyak sekali dan ikan-ikan dibawa karena disitulah firma-firma dan CV-CV ikan berkeliaran. Nah, ibu bapak, inilah mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan dengan kegiatan bersama para murid, maka terjadilah mujizat roti itu. Dari 5, 2 ekor ikan terjadilah pesta besar. Karena Tuhan ingin mengajak orang banyak ini makan bersama-sama, merayakan keberhasilan para murid itu. Murid-murid tadi bilang, Tuhan suruh mereka saja pergi. Tetapi Tuhan bilang, jangan, kamu harus beri mereka makan. Artinya Tuhan ajak, ayo kita makan bersama-sama, kita merayakan pesta bersama-sama atas keberhasilan ini. Ibu bapak, presiden pertama dari Israel, Weizmann, dia mengatakan begini, mujizat akan selalu terjadi, tetapi itu membutuhkan
kerja keras. Miracle happens, but it needs hard work. Harus kerja keras. Nah, inilah yang terjadi dalam mujizat roti itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara seiman, sekarang saya pindah kepada perjalanan kita di bumi ini. Dalam perjanjian lama, ada cerita tentang orang-orang Israel. Mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dan mereka mengembara menuju tanah terjanji selama 40 tahun. Suasana di padang gurun adalah suasana yang panas. Bongkahan-bongkahan dan gunung-gunung batu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Tidak ada air di sana. Sumber hidup pun hampir tidak mungkin di situ. Itu artinya selama perjalanan Israel itu mereka tergantung sepenuh-penuhnya kepada penyelenggaraan Allah dan kebaikan hatinya. Tuhan memberi mereka daging, Tuhan memberi mereka mana, Tuhan memberi mereka air. Sehingga mereka bisa terus berjalan sampai ke tanah terjanji. Memang tidak semua masuk tanah terjanji. Banyak yang mati dalam perjalanan karena tidak tahan. Dan oleh karena dosa-dosa mereka. Hanya sedikit yang masuk tanah terjanji. Kejadian Israel itu sama dengan kita sekarang ini. Perjalanan hidup kita di sini itu menuju rumah Bapa. Itu adalah akhir dari perjalanan kita. Kita sedang melakukan satu peziarahan di sini. Dan sama dengan orang-orang Israel bertemu dengan banyak sekali kesulitan di padang gurun. Kita juga menemukan banyak kesulitan. Kitab Amsal dan Kitab Mazmur berkata, semua orang yang lahir dari perempuan hidupnya pendek dan banyak susahnya. Ada yang lahir dari laki-laki kah? Tidak ada toh? Kita semua lahir dari perempuan, mama. Artinya hidup kita pendek dan banyak susahnya. Ada sih bahagia sedikit-sedikit, tetapi susah lebih banyak. Penderitaan lebih banyak. Itulah warna-warni perjalanan kita dari bumi ini menuju surga. Itu berarti sama seperti orang-orang Israel dalam kesulitan hidup itu tergantung semata-mata kepada penyelenggaraan Allah. Kita pun diajak oleh gereja supaya dalam peziarahan kita dari bumi ini menuju surga, kita harus tergantung semata-mata kepada penyelenggaraan ilahi dalam siara hidup ini. Lalu di mana kita menemukan penyelenggaraan Allah itu? Di sini, di dalam Ekaristi Kudus, kita bertemu dengan penyelenggaraan ilahi itu. Ekaristi, kata Tuhan Yesus, adalah makanan. Dia katakan, dagingku benar-benar adalah makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Berarti di dalam Ekaristi Kudus, kita bertemu dengan sumber tenaga, sumber kuasa, yaitu Yesus. Dia memberi kita bekal, seperti dia memberi kepada murid-muridnya. Seperti Tuhan memberi makanan kepada Israel di padang belantara. Di dalam Ekaristi Kudus kita terima bekal dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Ibu bapak, ingat cerita waktu anak Yesus dibawa ke bait Allah. Di sana ada seorang tua yang bernama Simeon. Ketika dia melihat anak Yesus itu, Simeon pada waktu itu berumur sekitar 90 tahun. Ketika dia melihat anak Yesus dan dia menggendong anak Yesus itu, dia mengatakan begini, Tuhan, sekarang suruhlah aku pulang dalam damai, sebab aku telah melihat keselamatanmu, yaitu Yesus. Simeon bilang, sudah deh, sekarang saya boleh pulang,
Karena saya sudah melihat keselamatan. Tiap-tiap kali saya bawa komuni kudus kepada orang sakit di rumah sakit, terutama kepada mereka yang menjelang ajal, saya katakan ini kepada mereka. Tuhan, suruhlah hamba-Mu ini berpulang sebab dia melihat keselamatanmu ini. Yaitu roti itu. Kristus adalah sumber tenaga dan kuasa. Biarlah dia berpulang dalam damai karena dia sudah melihat roti malaikat yaitu Yesus. Nah, Ibu Bapak, pertanyaan kita adalah kenapa di dalam Ekaristi Kudus kita bertemu dengan sumber tenaga, kita bertemu dengan sumber kuasa seperti yang dicari orang banyak. Mereka tidak puas dengan para murid, mereka cari sumbernya dan sumbernya itu Yesus. Nah, kenapa kita mencari Yesus di dalam Ekaristi? Karena di dalam Ekaristi itu ada harapan. Kita bertemu dengan pengharapan. Di dalam Ekaristi itu kita bertemu dengan kedamaian. Di dalam Ekaristi itu kita bertemu dengan ketenangan. Di situ ada keberanian untuk menghadapi perjalanan hidup yang sulit. Di dalam Ekaristi Kudus kita mengalami kesembuhan. Kita mendapatkan kekuatan dan keuletan supaya tidak gampang menyerah terhadap macam-macam cobaan, godaan yang menimpa kita dalam perjalanan. Di dalam Ekaristi kami menemukan kesembuhan. Dari siapa? Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Oleh sebab itu, gereja di keuskupan kita menghimbau supaya umat tidak terlena dengan misa kudus online. Kita sudah hampir 3 tahun hanya bisa mengikuti misa kudus itu secara online. Gereja di Keuskupan Agung Jakarta meminta umat supaya ayo ikut misa offline. Memang virus masih saja terdengar dan memang kita hidup tiap hari di tengah-tengah virus. Kita hidup saat demi saat, kita dikelilingi oleh patogen-patogen, oleh virus dan bakteri keliling kita, itu benar. Angka-angka juga sekarang dikatakan pada naik juga. Kemarin kami datang ke pesta di Shangri-La karena Alden berumur 1 tahun, cucu dari Ibu Elsie. Ya kami harus dicocok hidung lagi untuk meyakinkan bahwa kita tidak terjangkit virus. Memang ini ada di tengah-tengah kita. Tetapi Ibu Bapak kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena di tiap-tiap paroki itu ada tim gugus kendali COVID. Di tiap paroki punya ini. Tim gugus kendali penanganan COVID. Jadi kita tidak perlu takut. Ada di setiap paroki. Yang kedua, tim gugus kendali COVID di paroki itu kerjasama dengan tim gugus pusat di keuskupan. Dan yang ketiga, tim gugus pusat di keuskupan itu kerjasama dengan tim gugus penanganan COVID pemerintah. Jadi kita tidak perlu takut dengan mengikuti misa offline. Apalagi kita tetap dihimbau untuk memakai prokes. Antara lain masker. Itu pelindung yang utama. Jadi kita tidak usah terlalu takut dengan terkurung di dalam misa online. Bahkan sudah banyak sekali suara yang saya dengar. Ya lebih bagus online ya. Bangun dari tempat tidur, langsung duduk sudah begini. Ya, tidak usah mandi, tidak usah pakai pakaian, tidak usah nyetir. Jauh-jauh cari gereja. Begitu bangun, ya udah sudah duduk begini saja. Enak. Ya, tetapi di dalam online tidak ada bekal. Komuni kudusnya tidak ada. Tenaga dan kuasa itu, sumber kuasa itu, sumber tenaga itu tidak ada. Walaupun kita rindu, ya memang rindu. Tetapi kita mesti cari sumber itu. Dan sumber itu ada pada waktu kita merayakan Ekaristi Kudus. Jadi mari kita semua dengan keberanian iman, tetapi tetap waspada terhadap situasi virus di tengah kita. Kita belajar untuk beralih dari misa-misa online, kita datang kepada misa offline untuk dekat dengan sumber tenaga dan sumber kuasa yaitu Yesus. Amin.